Konfrontasi udara antara Jepun dan Rusia, ancaman baru bagi keamanan wilayah. Pada tanggal 12 September 2024, Jepun menghadapi situasi yang sangat genting ketika pesawat tempur Rusia terdeteksi mengelilingi wilayah udara Jepun. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang serius bagi keamanan wilayah Jepun dan kawasan Asia Pasifik. Menurut Kementerian Pertahanan Jepun, beberapa pesawat Tu-142 milik Rusia terdeteksi mengudara dari lautan di antara Jepun dan Korea Selatan menuju ke wilayah selatan Okinawa. Kemudian, pesawat-pesawat tersebut mengudara ke arah utara melintasi Samudra Pasifik dan menyelesaikan penerbangan di Pulau Utara Hokkaido. Sebagai respons, Jepun mengerahkan sejumlah jet tempur Angkatan Udara dalam keadaan darurat. Pejabat Kementerian Pertahanan Jepun menuturkan bahwa pesawat-pesawat militer Rusia tidak memasuki wilayah udara Jepun, namun terbang di atas area yang menjadi sengketa wilayah antara Tokyo dan Moskow. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang serius, karena ini adalah momen pertama kali dalam 5 tahun terakhir pesawat militer Moskow terbang mengelilingi wilayah Jepun. Pada tahun 2019, pesawat pengebom Rusia juga terdeteksi terbang mengelilingi Jepun, namun insiden tersebut melibatkan pesawat yang memasuki wilayah udara Tokyo. Latihan bersama Rusia dan Cina awal pekan ini, kapal-kapal perang Rusia dan Cina memulai latihan bersama di perairan Laut Jepun. Latihan bersama ini merupakan bagian dari latihan Angkatan Laut besar-besaran yang digambarkan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai latihan bersama yang terbesar dalam 3 dekade terakhir. Moskow dan Cina telah meningkatkan kerjasama militer dalam beberapa tahun terakhir, dan keduanya menentang apa yang mereka lihat sebagai dominasi Amerika Serikat dalam urusan global. Kedua negara itu bahkan mendeklarasikan kemitraan tanpa batas sesaat sebelum Rusia melancarkan invasi militer skala besar terhadap Ukraina tahun 2022 lalu. Penggunaan senjata jarak jauh dalam dunia militer, istilah rudal, roket, misil, hingga torpedo telah dikenal luas. Namun, apa perbedaan antara istilah-istilah tersebut? Rudal, roket, misil, dan torpedo adalah senjata jarak jauh yang memiliki fungsi berbeda-beda. Rudal, misalnya, adalah akronim dari peluru kendali. Rudal dapat diluncurkan untuk diarahkan ke tujuan tertentu. Sementara itu, roket adalah peluru berbentuk silinder yang digerakkan dengan reaksi motor dan dapat bekerja di luar atmosfer. Misil, di sisi lain, adalah sebuah proyektil yang dapat membawa muatan peledak dan dapat diarahkan ke tujuan tertentu. Torpedo adalah sebuah senjata yang dapat membawa muatan peledak dan dapat diarahkan ke tujuan tertentu di bawah air. Ancaman baru bagi keamanan wilayah. Kejadian konfrontasi udara antara Jepun dan Rusia ini menimbulkan kekhawatiran yang serius bagi keamanan wilayah Jepun dan kawasan Asia Pasifik. Penggunaan senjata jarak jauh seperti rudal, roket, misil, dan torpedo dapat membahayakan keamanan wilayah dan dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, Jepun harus meningkatkan kemampuan pertahanannya dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan wilayah. Jepun juga harus meningkatkan kemampuan teknologinya untuk dapat menghadapi ancaman senjata jarak jauh. Kesimpulan konfrontasi udara antara Jepun dan Rusia ini menimbulkan kekhawatiran yang serius bagi keamanan wilayah Jepun dan kawasan Asia Pasifik. Penggunaan senjata jarak jauh seperti rudal, roket, misil, dan torpedo dapat membahayakan keamanan wilayah dan dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, Jepun harus meningkatkan kemampuan pertahanannya dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan wilayah. Jepun juga harus meningkatkan kemampuan teknologinya untuk dapat menghadapi ancaman senjata jarak jauh. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa konfrontasi udara antara Jepun dan Rusia ini adalah ancaman baru bagi keamanan wilayah dan kawasan Asia Pasifik. Kita harus meningkatkan kemampuan pertahanan dan teknologi kita untuk dapat menghadapi ancaman senjata jarak jauh
dan meningkatkan keamanan wilayah.